Dokter tim Superja palsu, tak terdaftar di KKI, ID, dan PD Dikti. Luisan Aminuddin yang selama ini dikenal sebagai dokter tim PSS Sleman diduga merupakan dokter palsu. Lantaran tidak terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, Ikatan Dokter Indonesia, ID, maupun PD Dikti. Mencuatnya skandal ini pertama kali dicuitkan oleh seorang dokter Muhammad Iqbal Amin melalui akun Twitter pribadinya. Kali ini korbannya @Sleman konon yang bersangkutan sempat jadi dokter timnas buat instansi yang mau merekrut dokter. Lain kali cek and recheck ke situs cek dokter di @kigoid. Kata dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah ini melalui akun Twitter pribadinya @iqbalamin89. Unggahan tersebut turut mendapat tanggapan dari Dr. Tirta Mandirahudi atau yang dikenal Dr. Tirta. Dokter, pengusaha, sekaligus dikenal sebagai influencer. Ini kasusnya gimana ya? Dan ngaku dokter atau dokter STR gak aktif, kata Dr. Tirta melalui akun pribadinya @tirta_cipeng. Dr. Iqbal Amin lantas menjawab pertanyaan Dr. Tirta dengan menyatakan bahwa dokter tim PSS, yakni Luisan Aminuddin merupakan dokter palsu lantaran tidak memiliki STR dokter, surat tanda registrasi, tidak terdaftar di ID, Ikatan Dokter Indonesia manapun, tidak terdaftar di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, apalagi di KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Menilik rekam jejaknya, PSS bukanlah klub yang pertama kali bekerja sama dengan Luisan Aminuddin, sebab pria yang mengaku lulusan Universitas Kuala ini sempat menjadi dokter tim Barito Putra, Bali United, Sriwijaya FC, Kalteng Putra, Tira Persikabo, bahkan Timnas Indonesia. Sekarang posisinya dia sudah mengajukan pengunduran diri kemarin. Dan memang sekarang sudah sekitar hampir 2 pekan dia tidak mendampingi tim karena katanya mau mengurus ibunya yang sakit. Dan kita manajemen PSS sedang melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengannya supaya kita bisa ambil tindakan seperti apa, kata Andi Wardana. Di samping itu, PT LIB sudah buktikan Luisan Aminuddin memang dokter gadungan. Satgas COVID-19 Liga Indonesia Baru yang diwakili oleh Dr. Alvan telah mengonfirmasi jika Luisan Aminuddin yang sebelumnya bekerja sebagai dokter tim PSS Sleman adalah dokter gadungan. Ia bersama rekan-rekannya telah menelusuri rekam jejak dari Amin dan mengonfirmasi terkait perkara itu ke Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. Beberapa waktu lalu saya selaku wakil Satgas Prokes Liga ada laporan informal terkait Dr. EA bahwa yang bersangkutan bukan seorang dokter. Lalu kami Satgas Prokes Liga mencoba cek di website KKI Kolegium Kedokteran Indonesia dan ternyata memang tidak terdaftar, katanya. Upaya ini dilakukan demi mendukung kepastian hal tersebut dengan membuat surat resmi ke FK Unsiah Banda Aceh meminta konfirmasi keabsahan ijazah Luisan Aminuddin. Lalu kami cek berdasarkan ijazahnya di kampus FK USK Universitas Kuala Banda Aceh secara informal buat akademik ternyata juga tidak terdaftar. Diperkuat juga dengan cek bersama rekan-rekan dokter alumni FK USK Banda Aceh ternyata ada kejanggalan pada ijazahnya tukasnya. Adapun Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita mengonfirmasi jika dokter tim PSS Sleman atas nama Luisan Aminuddin terbukti gadungan. Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 LIB. Kalau dari hasil investigasi, mereka menunjukkan dokternya PSS Luisan Aminuddin tidak punya ijazah maupun terdaftar sebagai dokter di ID atau manapun. Dengan ini Lulup menegaskan bakal mengambil langkah untuk melakukan pengecekan cara dari klub rekrut karyawannya, khususnya dokter tim dengan lebih teliti. Ya sebelumnya verifikasi sama manajemen klub sendiri, tapi kalau seperti ini bahaya juga. Apalagi posisinya dokter yang berkaitan dengan kesehatan. Belum lagi dia pernah di beberapa klub Liga 1. Setelah kita tahu kalau dokter yang di PSS, Luisan Aminuddin, memang tidak punya ijazah kedokteran, PT LIB akan ikut menerapkan proses verifikasi terhadap dokter tim. Ini jadi pembelajar juga buat kita supaya tidak lagi terulang. Irfan Jaya berpotensi ke Persib Bandung. Rumor akan hengkangnya winger PSS Sleman Irfan Jaya terus menyeruak. Berawal dari Bali United yang dikabarkan akan mendatangkan sosok Irfan Jaya untuk menggantikan beberapa wingernya yang tak maksimal bermain di sayap kiri. Serta kini, Timor X Timor Persebaya Surabaya tersebut juga turut dikaitkan dengan klub asal Jawa Barat, Persib Bandung.
Bahkan Persib Bandung dikabarkan menjadi klub yang memiliki kesempatan lebih terbuka untuk mendatangkan sosok pemain sayap PSS Sleman tersebut. Rencananya Irfan Jaya akan berduet kembali dengan mantan rekannya di lini depan saat membela Persebaya Surabaya, yakni David Da Silva. Seperti diketahui, David Da Silva juga terindikasi kuat gabung Maung Bandung dan berpotensi bisa menjadi daya tarik Irfan Jaya untuk menyusul Timor X Timor, tergantung FC tersebut ke Persib Bandung. Tentu, jika kehilangan sosok Irfan Jaya di lini serang, maka PSS Sleman sama halnya kehilangan sosok mesin golnya di Liga 1 saat ini. Mengingat Irfan Jaya tercatat sukses melesatkan 6 gol dan 3 assist dari 10 laganya bersama PSS Sleman di Liga 1. Duel PSIS Semarang versus PSS Sleman di BRI Liga 1 akankah menjadi hari penghakiman untuk Dejan Antonic? Dejan Antonic bisa dikatakan sebagai salah satu pelatih yang kerap mendapatkan tekanan untuk mundur di musim ini. Tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu, namanya jadi salah satu nama yang ingin didepak oleh fans PSS Sleman. Bersama dengan Arthur Irawan dan Marco Gracia Paulo. Isu pemecatan Dejan sempat pudar seiring membaiknya permainan Elang Jawa. Namun belakangan isu itu kembali lagi. Penyebabnya adalah PSS yang gagal menang di 3 laga terakhir. Apalagi setelah PSS kalah 0-1 dari Persita pada minggu yang lalu. Bahkan kekalahan itu sempat membuat kantor PT PSS di Sleman dibakar. Jika imbang atau justru kalah dari PSIS Semarang, tekanan yang mengarah kepada Dejan Antonic akan semakin besar. Bisa jadi laga ini menjadi salah satu penentuan nasib Dejan Antonic. Kasus pembakaran kantor PSS Sleman, Omah PSS, berakhir damai, walaupun pelaku menyerahkan diri ke polisi. Manajemen PT PSS juga telah mencabut laporan polisi kemarin. Seiring berjalannya waktu, diketahui pembakaran itu karena didasari kekecewaan supporter. Murni karena kekecewaan supporter. Kami membukakan pintu maaf dan berdamai. Kami mencabut laporan polisi kemarin. Alasannya karena itu anak kami sendiri. Supporter kami sendiri. Dan dengan memohon sangat sekali kepada kami. Pelaku telah meminta maaf secara terbuka kepada manajemen. Ucap Andi Wardana. Direktur PSS Andi Wardana akan membuka pintu dialog dengan supporter PSS Sleman secara berkala ke depan. Harapannya agar terjalin komunikasi yang baik antara manajemen dan supporter. Jadi, kami cabut laporan dan kami mau punya komunikasi yang lebih baik dengan supporter. Kami edukasi supporter supaya memberikan dukungan yang positif kepada tim. Kami kemarin juga membuka dialog antara supporter dengan manajemen dan ini akan kami gelar secara berkala ke depan, kata Andi Wardana. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.